Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulur Lentera Berkah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberikan keberuntungan di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam agama yang sangatlah sempurna. Semua tatanan kehidupan sudah ada tata caranya, sudah dibahas semuanya. Dan kali ini kita akan membahas agar tidak menimbulkan fitnah, adab dan etika berbicara dengan lawan jenis. Seperti apa ya? Mari kita bahas. Islam sangat memperhatikan adab dan etika ketika berbicara dengan lawan jenis, apalagi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pembicaraan boleh dilakukan jika tidak berkhalwat, tidak menimbulkan fitnah. Isi pembicaraan mengandung kebaikan serta tetap menjaga adab-adab kesopanan yang berlaku. Dalam melakukan percakapan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, kita bisa meneladani sikap para istri Nabi sebagai firman Allah Ta'ala. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Ayat itu menjelaskan tentang adab saat berbicara dengan lawan jenis yang bukan muhrim, baik secara langsung maupun via teks atau media sosial, untuk menjaga diri dari fitnah. Hendaknya perempuan dan laki-laki yang berdialog atau berkirim pesan dengan lawan jenis bukan muhrim bisa menjaga diri. Batasan dan adab berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kaum muslimah juga tidak lepas dari interaksi dan berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram ini, ketika saat berbelanja, sekolah, kuliah, bekerja, dan aktivitas lainnya. Ustadz Umi Fairuz Ar-Rahbini menjelaskan ada aturan dalam muamalah antara seorang laki-laki dan perempuan. Menurut istri Buya Yahya ini, dalam pembicaraan dengan lawan jenis, intinya jangan merasa nyaman, jangan dinikmati, dan hati-hatilah karena memang awalnya ketertarikan itu tidak serta-merta. Biasanya dimulai dari obrolan santai, pembahasan tugas, dan seterusnya, lalu berlanjut dengan candaan yang menjadikan kita semakin lebih nyaman dan senang untuk meneruskan komunikasi sampai akhirnya akan menjurus ke arah yang lebih privacy. Artinya, jangan sampai kita merasa aman lalu berkata, enggak kok, saya bisa jaga diri, saya juga bisa jaga hati, insya Allah nggak ada masalah, dan merasa yakin bahwa hal tersebut tidak membawa pengaruh untuk kita, karena dalam menggoda manusia, setan punya 1001 cara, dan yang namanya lawan jenis itu ada daya tariknya seperti positif dan negatif. Maka antara lawan jenis ada tarik menariknya, dan itu pun tidak bisa dipungkiri. Paparnya dalam salah satu kajian online-nya baru-baru ini. Lalu bagaimana dengan candaan atau sekedar bercanda dengan lawan jenis? Umi Fairuz memuturkan, untuk masalah canda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercanda. Mungkin kita sudah pernah mendengar bagaimana Nabi pernah bercanda dengan seorang wanita tua, dan dia bertanya kepada Nabi, apakah dia masuk surga? Nabi pun menjawab, di dalam surga tidak ada wanita tua. Dan Nabi tidak berdusta, karena memang di dalam surga itu semua wanita tua akan menjadi muda. Candaan Nabi tidak mengandung unsur kebohongan, tidak juga menyakiti. Candaan Nabi pun sangat terhormat. Lalu bagaimana dengan candaan kita? Apa yang kita obrolkan, apa yang kita jadikan guyon, itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, tuturnya. Jika candaan berkaitan dengan obrolan antara lawan jenis, itu pasti ada daya tariknya. Obrolan biasa akan menjadi istimewa jika setan sudah ikut campur di dalamnya, sehingga tetaplah waspada dan jangan sampai lengah, karena setan menjerumuskan kita secara langsung, akan tetapi dengan cara perlahan-lahan.
Dalam urusan berbicara saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Intinya, dalam berkomunikasi dengan lawan jenis ada adab yang harus diperhatikan, terutama oleh kaum perempuan muslimah, antara lain tidak melembutkan suara. Yang kedua, tidak berhalwat. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik. Yang keempat, tundukkan pandangan. Sedangkan dalam berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram melalui media sosial atau medsos seperti chatting misalnya, memang digunakan syarat yang hanya bisa diukur oleh diri sendiri, seperti bahasa yang digunakan termasuk merayu atau tidak, isi pembicaraan merupakan hal penting atau tidak, dan sebagainya. Karena itu, dibutuhkan kejujuran yang masing-masing pribadi dalam mengukurnya dan sejauh mana kita merasa diawasi oleh Allah. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin takut ia untuk melanggar hal-hal yang telah dibatasi Allah dan rasa diawasi